Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga masih diberikan kelapangan langkah kaki kita, jiwa kita, pikiran kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW pada yaumil akhir nanti. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya dicoba ini langsung ini tanpa ada persiapan, jadi ibu-ibu di belakang jangan marah ya, jangan senyum-senyum, saya dicoba langsung ini. Jadi baik, ini malam mungkin saya tidak mungkin keluhan Ustadz, mungkin tidak ya, sama-sama mari kita bersharing, bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling menasehati berkaitan dengan kehidupan kita ya. Ada sebuah ayat di surat Tahrim ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yang artinya begini Bapak Ibu ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang sudah berhak kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat di atas ya, mungkin kita saling menasihati, dimasukkan Bapak Ibu dari sekian masjid yang saya kunjungi ya, mungkin cuma di masjid nama Nilai ini yang jarang saya melihat adik-adik kita ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin merasa senang ya karena tidak diganggu oleh adik-adik. Pada dasarnya kita ini merasa risau sebenarnya. Persoalan kaderisasi kita, kalau adik-adik anak-anak kita zaman sekarang sudah tidak didekatkan dengan masjid, besar-besar mau jadi apa? Ya, Bapak Ibu merasa mungkin adik-adik sangat mengganggu ya, ketika sholat ribut, ya sangat mengganggu. Tapi Bapak Ibu tidak pernah berpikir masa depan, ya. Kalau dari umur mereka masih kecil sekarang ini sudah tidak dekat lagi dengan masjid, kira-kira mau besar mau dekatnya kemana? Ya, ini kita ngomong bukan ya, ini mungkin sekarang saya kenal saya mau seperti ini karena saya sudah merasa bahwa saya sekarang sebagai orang tua mungkin ketika saya masih bujang saya tidak pernah berpikir seperti itu, tapi ketika saya menjadi seorang tua saya berpikir bahwa anak saya besarnya akan jadi seperti apa ya. Sholatnya Bapak Ibu, tanggung jawabnya Bapak Ibu, puasanya tanggung jawabnya Bapak Ibu, segala macam urusan dunia dan akhirat ya. Anak-anak, orang tua boleh bangga ya, orang tua boleh bangga, boleh senang ya ketika melahirkan buah hati, bangga orang tua ya. Tapi setelah itu apa yang kita buat terhadap anak ini apa ya? Ada sebuah ayat mengatakan anak itu lahir dalam keadaan suci, tapi setelah itu orang tuanya memasukkan dia itu kemana? Jadi kalau orang tua didiknya maaf ya, akhir ini saya maaf ya, saya bukan ustadz ya,
ibu-ibu di belakang, saya bukan Ustaz, ya ini ibaratnya kita sama-sama sharing lah, sama-sama sebagai orang tua, maaf untuk adik-adik yang belum nikah, mungkin saya mohon maaf ya. Tapi untuk orang-orang tua yang pengantin muda, yang baru menikah, insya Allah ya tanggung jawab kita orang tua terhadap anak itu besar. Apalagi yang pertama bapak-bapak itu ya siap menanggung dosa ibu, dosa istri. Ya, ibu-ibu hati-hati ibu. Ya, ketika bapak-bapak mengajak ya untuk kebaikan, untuk sholat, itu adalah benar. Ya, karena dosanya laki-laki itu bukan ibu yang tanggung. Ya, tapi dosanya ibu itu adalah laki-laki atau imam yang tanggung. Suami, saudara-saudara kalian itu yang tanggung. Bahaya saudari-saudari, bahaya anak-anak perempuan. Ya, dosa kalian itu yang tanggung itu adalah laki-laki. Bapak kalian, ya suami kalian, kakak kalian itu yang menanggung. Ya, dan dosanya laki-laki itu bukan kalian yang tanggung, laki-laki yang menanggung sendiri. Jadi kalau ibu-ibu, ya ketika dinasihatin oleh suami, terutama adik perempuan yang zaman sekarang dengan TikTok, apalagi ibu-ibu tanggung jawab bukan masalah, tapi TikTok di belakang dapur, itu bahaya itu. Ya, ibu-ibu ini, ya, jadi ingat ibu-ibu, dosanya kita perempuan ini adalah berada di pundaknya laki-laki. Jadi laki-laki kalau tidak mau ajak istri untuk sholat, apalagi bulan puasa, saya masih banyak melihat maaf, bukan saya mau tidak, masih banyak kita punya tante, bibi, kakak, adik yang masih pergi SK. Jadi saya minta maaf, ini apa memang puasa atau memang bagaimana? Ya, kalau SK-nya tidak membatalkan puasa tidak persoalan, tapi kalau SK sampai pergi bawa yang ale-ale, pergi bawa yang sirip pinang, itu kan jadi, bukan bapak mungkin merasa gini ya, merasa lucu ya, tapi sebenarnya ada tanggung jawabnya, bapak, tanggung jawabnya kita, ya sebagai suami, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa dosa yang diperbuat oleh istri atau saudari kita atau anak kita, semua dosa itu akan ditanggung oleh kita, laki-laki itu, suami, kakak perempuan atau adik, kakak laki-laki atau adik laki-laki, itu kita yang menanggung. Ya, jadi harapan saya lebih tekankan kita, mungkin dengan zaman sekarang sudah banyak ibaratnya kalau mau bilang pergaulan kita nih, ya alhamdulillah saya pribadi sudah menikah, jadi godaan sudah agak sedikit berkurang lah. Ya, jadi ini kita maaf bapak ibu imam, ibu ke belakang, ya mungkin sebenarnya kami anak ini tidak pantas menasihati atau tukar pikiran dengan zaman sekarang kok. Contoh sekarang ini kita lihat adik-adiknya pergi sekolah terawih ini, maaf ya, bukannya pergi sekolah terawih, tapi kebanyakan pegang HP. Ini kamu jujur ini, kamu jujur, jangan kan sini kita sejauhnya ada di perempuan ini sholat itu bukan mau sholat tapi pegang HP. Bapak ini real fakta ini fakta. Jadi kita mau ngomong bukan mau mengada-ngada, tapi tidak ada fakta. Ya, itu hanya untungnya adik-adik. Kalau sampai ibu-ibu sampai sholat terakhir pegang HP, ya Allah, auzubillah. Ya, jadi harapan saya mungkin cuma adik-adik ya. Jangan sampai ibu-ibu, ingat bapak ibu-ibu, anak ya meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau kita orang tua tidak sholat, tidak puasa, tidak bisa ngaji, ya berarti anak juga seperti itu. Ya, karena anak itu meniru, anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi sebelumnya saya minta maaf, bapak ibu, bukan saya bagaimana tidak, tapi tadi saya ditodong ini. Dikira saya mau ini ngomong apa nih? Tapi kebetulan di pikiran saya keluar ada ini. Jadi ini yang saya ngomong. Ini adalah realita yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mohon maaf, kurang lebihnya ya kita kembali kepada Allah SWT yang sebenarnya memberikan apa? Hidayah. Kita manusia hanya memberi saran, memberikan masukan, tapi yang memberi kita hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya, kurang saya maaf. Dan terakhir untuk apa Yudi, tolong jangan kasih lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.